yang baru gitu ya. Start with new dream. Sama-sama bilang, mulai dengan impian yang baru. Aduh pastor, susah sadiki suruh bermimpi. Masalahnya orang cuma mimpi-mimpi jarang jadi kenyataan. Nah itu orang mau belajar sekarang ini ya. Mari kita mulai dulu dengan Habakuk 2 ayat 2 sampai 4. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Ditahan dulu sebentar mulai dari ayat yang kedua. Kristi, oke? See? Ini formula gampang. Tapi saking gampangnya banyak orang tidak percaya ini bisa berhasil. Tuliskan, bacakan, dan kerjakan. Ulangi ya. Tulis, baca, dan kerjakan. Tuhan bilang kepada Nabi Habakuk, tuliskanlah penglihatan itu. Kita perlu menulis, sama-sama bilang menulis. Saudara, monyet bisa pegang pensil, monyet bisa pegang kuas, tapi dia nggak bisa menulis. Seperti manusia menulis. Hanya kita satu-satu manusia yang dikaruniakan kemampuan untuk menuliskan apa yang ada di pikiran, menggambarkan dari yang bentuknya imajinatif menjadi sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita baca. Percaya nggak itu saudara-saudara? Jangan, karena semua orang menulis, saudara pikir itu kemampuan yang biasa-biasa saja. Ya. Kemampuan untuk menuliskan segala sesuatu itu cuma dimiliki oleh manusia. Dan itu kemampuan yang sangat hebat. Dibutuhkan miliaran dolar untuk membuat robot bisa menulis pakai pena. Robot bisa menulis atau berbicara melalui kata-kata. Ketikan. Tapi untuk menulis A, B, C, D, AA, II, UU, EE itu cuman manusia. Dan itu kemampuan yang iblis tahu. Iblis tahu. Kalau orang tidak menuliskan apa-apa, orang tidak akan dapat apa-apa. Jadi dia berusaha untuk membuat orang jadi malas menulis. Siapa yang waktu SD malas menulis? Mengaku Jo. Sampai ibu mau suruh tulis zaman torang dulu itu generasi X. Itu kalau malas menulis, torang mesti tulis dari halaman 1 sampai baris pertama sampai baris terakhir. Saya akan rajin menulis, saya akan rajin menulis sampai kelar, sampai habis satu buku. Betul enggak? Karena sebenarnya ada kemampuan yang baik, atau ada sesuatu yang kita akan dapatkan kalau kita menuliskannya. Riset kemudian menunjukkan bahwa orang-orang yang menuliskan impiannya itu 95% akan tercapai dibandingkan orang-orang yang tidak pernah menuliskan impiannya. Masih suasana tahun baru, tuliskan impianmu. Oke, satu apa saudara-saudara? Tuliskan. Yang kedua, firman Tuhan bilang baca. Tuhan bilang kepada Habakuk, tuliskan penglihatan itu atau dream atau vision. Ukirlah pada loh-loh atau tablet, oke, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ini dia bagus sekali. Sambil lalu dapat membacanya. Saudara tahu apa yang dipakai ini sambil lalu dapat membacanya? Iklan bos. Saudara Bastir, ini iklan, ini bukan main. Apalagi? Amail. Saya pikir-pikir begini, ini perusahaan rokok kenal jemaat MCM. Karena hampir semua jemaat MCM ada nama rokok. Ada rokok Glory,
Terakhir Roko Sergio, di pertigaan. Waktu dia muncul Roko Sergio, kita bilang ini perusahaan ini. Coba-coba Pak MCM, dia biasa sadikle sama keluar Roko Cindy. Berani keluar Roko Mailan, tak protes. Saudara mengerti maksudnya? Iklan. Iklan itu tahu nggak cara iklan masuk dan mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Cuma sambil lalu, berapa detik iklan di YouTube, di Spotify. Itu cuma sambil lalu. Tapi there is power di sambil lalu. Jangan pandang enteng di sambil lalu itu. Karena itu mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Itu jadi gini. Jadi perusahaan iklan itu belajar di Alkitab. Kalau saudara orang Kristen tidak belajar di Alkitab, ketinggalan zaman lagi. Saudara akan jadi korban iklan di luar sana. Saudara harus jadi korban iklan firman Allah. Katakan amin. Saudara harus jadi korban iklan impianmu sendiri. Satu kali saudara-saudara kami di Departemen Sekolah Minggu itu disuruh tulis pokok doa. Lalu pokok doa itu kami bagikan secara random. Jadi kita akan berdoa kepada seseorang. Nah saya dapat bagian dari NTT gitu ya. Seorang hamba Tuhan namanya Yuni Tamaro. Jadi dia tulis di post-it. Lalu saya sesuai instruksi saya tempel di cermin makeup saya gitu ya. Jadi saya tiap hari kan makeup. Jadi saya taruh di situ. Lalu saya tulis Yuni Tamaro, pokok 21, 2, 3, 4, 5. Jadi sambil saya alisan, Yuni Tamaro, Tuhan memberkati keluarganya, suaminya punya usaha. Saudara-saudara, setiap hari. Ternyata saya mulai mendoakan dia dan kemudian akhirnya dia dapat pindah tugas. Suaminya dapat pekerjaan baru, pelayanan dapat sesuatu yang baru. Yang kita sudah gak ada komunikasi sama sekali. Cuman karena dia sambil lalu ada masuk dalam pikiran kita. Hey, ada power dalam sambil lalu. Amin. Jadi mungkin penting bagi saudara untuk saudara punya impian. Saudara taruh di saudara punya HP di bagian apa DP nama itu? Wall. Di saudara punya screen saver. Supaya itu akan menginjeksi pikiran saudara, supaya itu boleh jadi kenyataan. Yang percaya bilang amin. Tuliskan, bacakan dan make it happen. Ini dia masalahnya pastor, make it happen. Dalam renungan saya yang kemarin itu, saya bilang gitu ya. Siapa yang, saya tanya kepada tim pastoral, siapa yang buat resolusi tahun lalu? Semua ada. Siapa yang resolusinya berhasil? Ada banyak yang angkat tangan, berhasil. Saya tanya pertanyaan yang kedua, siapa yang selain berhasil ada juga yang belum berhasil? Angkat tangan semuanya. Di Zoom angkat tangan pakai emoticon. Nah semua membahas bahwa ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Saya juga tahu bahwa kita semua dari semua resolusi kita, ada bahkan yang sampai capek bikin resolusi enggak jadi-jadi. Pertanyaannya mengapa itu enggak jadi? Mengapa resolusi yang kita ucapkan di akhir tahun enggak jadi? Karena saudara cuman menuliskannya, sesudah itu saudara membiarkannya, saudara tidak baca ulang dan saudara tidak mengerjakannya. That's it, itu saja. Saya tanya kepada yang berhasil, gambarkan perasaanmu ketika itu jadi kenyataan. Lalu mereka mulai menggambarkan senang, bahagia dan lain-lain. Saya bilang kepada tim pastoral, mengapa kamu perlu mendescribe, menggambarkan perasaanmu? Karena kalau kamu gak pernah merasakan kemajuan, kamu gak akan mengulangi hal yang sama. Halo, kita akan ke titik itu nanti. Tapi kita harus ingat bahwa kalau Tuhan taruh sesuatu dalam hatimu, that's okay. Kalau itu belum jadi kenyataan, satu tetap tuliskan, bacakan, dan make it happen. Mengapa harus dibacakan? Mengapa harus sering kita baca? Ketika kita membaca impian kita, ketika kita membaca visi yang dari Tuhan yang kita tuliskan itu, kita sedang menginfus diri kita dengan sesuatu yang Tuhan taruh di depan kita, di masa depan kita. Ingat, yang kamu lihat, yang kamu tulis itu berbeda dengan orang lain. Itu spesial untuk kamu. Dan Tuhan pasti akan menolong kamu untuk mencapai semuanya itu. Yang percaya bilang amin. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Apa yang akan engkau lakukan jika uang bukan masalah? Apa yang akan engkau mimpikan jika uang bukan masalah? Artinya engkau punya segalanya untuk mewujudkannya. Apa yang akan engkau lihat? Apa yang akan engkau tuliskan? Apa yang engkau ucapkan setiap hari?
Atau mungkin sedikit lebih rohani. Apa yang akan engkau lakukan jika Tuhan bersedia memberikan apapun yang kamu minta? Apa? Masalah buat kita. Kita gak pernah berani memimpikannya. Kita gak berani memperkatakannya, apalagi menuliskannya. Kalau saudara mau resolusi saudara jadi benar-benar, selain tulis, saudara mesti baca dan saudara mesti melakukan. Sama-sama bilang melakukan. Make it happen. Harus dikerjakan. Rut 1 ayat 4 sampai 14 ada 2 perempuan di situ. Yang satu namanya Orpa. Ada juga jemaat nama Orpa di sini. Yang satu namanya Orpa, yang satu namanya Rut. Di MCM juga ada jemaat. Jadi kakaknya nama Orpa, adiknya nama Rut. Tapi saya nggak lagi bicara keluarga itu, saya lagi bicara yang ada di Alkitab. Orpa dan Rut. Orpa dan Rut ini mewakili 2 dimensi orang yang hidup di akhir zaman ini. Yang pertama itu grup atau klubnya Orpa. Klubnya Orpa ini adalah klub yang senang dengan status quo. Klubnya Orpa ini adalah klub yang senang dengan apa yang sudah dia alami. Dan mereka adalah orang-orang yang takut untuk memulai sesuatu yang baru. Pada saat yang bersamaan juga ada klubnya Rut. Klubnya Rut itu adalah orang-orang yang berani untuk melakukan hal yang baru di tempat yang baru dan tanpa takut. Saudara, grup mana? Orpa atau Rut? Sampai hari ini saudara-saudara kita jarang mendengar kisah tentang Orpa. Tapi kita tahu tentang Rut. Rut menjadi salah satu nenek moyang mesianik kita yang melahirkan Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia berani memilih jalan yang baru. Saudara tahu begini kebenarannya. Rut di Moab di masa lalu, Rut adalah perempuan yang terhormat, terkenal dan termasyhur di bangsa Moab. Ketika dia pergi di Bethlehem, dia jadi rakyat jelata. Tahu rakyat jelata? Bahkan untuk makan dia mesti tunggu semua penuai-penuai kelar panen, baru bagian orang miskin piba punggu tuh sisa jelai-jelai. Serendah itu Rut di Bethlehem. Oke? Ulangi. Di Moab, Moab ini bangsa yang tidak kenal Tuhan. Moab ini adalah bangsa yang selalu bakalai dengan Israel. Tidak cocok dorang dengan Israel. Di Moab, Rut adalah wanita termasyhur, terhormat, terpandang, terpuji. Di Bethlehem, dia rakyat jelata yang tidak terhormat, tidak terpandang dan tidak terpuji. Dia orang yang mendapat pengasihan. But that's okay. Lebih baik, begini saudara-saudara ya. Lebih baik dulu saudara juara 1 di masa lalu. Oke, di masa lalu lebih baik saudara juara 1 di masa lalu. Juara terendah, mar di level kehidupan selanjutnya. Bilang amin. Biar dia rakyat jelata, mar dia di Bethlehem, rumah roti. Halo. Dia memulai hidupnya dari bawah. Tapi DP bawah itu masih lebih tinggi dari itu lama. Begitu orang mau masuk tahun 2023 ini guys. Oke, biar juga orang mulai dengan sederhana, biar juga orang biasa-biasa mar di kelas lebih tinggi. Amin. Orang mungkin juara 1 di kelas 4, begitu naik kelas 5, orang juara 23 dari 23 murid, mar desoke, mar sok kelas 5. Daripada saudara juara 1 terus di kelas 4 terus. Halo, mau pilih mana? Mau juara 1 terus di kelas 4 terus? Atau naik kelas? Kau mulai dari bawah. Mana pastor kalau mau langsung juara 1 di kelas 5, boleh. Tapi kenyataan dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup kita, memang kita mesti, kadang kita harus berani meninggalkan orang juara 1 di level terbawah, di level sebelumnya untuk mulai level
yang baru lagi. Start from beginning lagi, tapi di level yang baru. Boleh, are you ready? Mana kelompok Ruth? Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan atas semua kesempatan. Amin. Saudara percaya itu enggak? Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Jadi tahun 2023 ini adalah tahun kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setuju ya? Semua kita memiliki kesempatan yang sama. Paling enak khotbah begini di awal tahun karena apa? Karena panjang minggunya. Kalau saya khotbah kayak gini saudara-saudara bulan Agustus ntar telat. Kita tinggal punya sudah jalan 8 bulan baru mau khotbah tentang dream. Terlalu pendek jaraknya. Tapi mengapa saya masih khotbah ini di Januari? Karena di Januari kita masih punya 12 bulan utuh. Kita masih punya 51 minggu utuh. Dan kita masih punya hari-hari itu. Saudara punya kesempatan yang sama. Semua yang datang dengar firman Tuhan hari ini di tanggal 1 punya 365 atau 64 hari yang sama untuk saudara melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin engkau lakukan. Kalau masih gagal lagi, itu adalah belajar lagi. Tapi harus belajar. Kita buat new start, fresh new start di tahun 2023 ini. Apa yang akan kita lakukan? Ini firman Tuhan untuk saudara. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Cuma satu tamu bilang, tahun ini saudara harus fokus. Sama-sama bilang fokus. Mengapa banyak di antara kita yang gagal dalam hal resolusi? Karena torangnya tidak fokus mengerjakan apa yang torang mau torang kerjakan. Torang kebanyakan mengerjakan apa yang torang pikir torang penting untuk torang. Tapi torang gagal fokus. Sama-sama bilang fokus. Saudara begini, saudara pandangan tegas ke depan. Kung lihat di orang di kanan begini. Kan so lihat kita fokus ini. Saya lihat orang di samping lagi. Lihat ini fokus ini. Saya suka baca buku gitu ya. Nah, saya juga suka TikTok. Bukan TikTok, Reels. Saya lihat buku-buku yang dipromosikan oleh orang-orang yang berhasil. Salah satu bukunya kemarin orang cari di Gramedia enggak ada. Mari kalau saudara dapat kasih pak kita, saya hadiah pak kita ya. DP judul begini, Deep Work. Buku itu judul Deep Work, salah satu buku best internasional seller, gitu ya, best seller internasional. Deep Work, apa itu? Itu sebenarnya kita coba baca DP review, itu review DP inti dari buku itu adalah mirip Atomic Habit. Bahwa buku itu bilang begini, kalau torang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan distraction. Tahu distraction? Pengganggu. Orang mau berdoa kaget-kaget ada notifikasi. Pling. Pling. Kesempatan Anda untuk bermain game tinggal 10 menit lagi. Kalau enggak semua koin habis. Kita berapa kali saudara-saudara. Sementara berketik WA mau balas. Tiba-tiba masuk WA lain di atas. Nyenak tak terus tuh bawah. Nanti 3 hari kau lihat. Aduh kita typing pak ini satu ini. Bayangkan, 3 hari baru kita cek, dan typing. Gara-gara sementara balas WA, so masuk WA lain yang menurut kita, oh ini harus dibalas lebih cepat. Karena ini lebih penting. Begitu terus saudara-saudara. Kita di tengah-tengah yang dunia yang full of distraction. Membuat kita nggak bisa fokus. Halo, next generation, are you with me? Halo, berapa banyak di antara kita yang gagal karena kita kena distract? Saudara tahu arti kata dosa? Ini ya. Arti kata dosa itu dari kata hamartia, bukan bahasa Indonesia. Kata hamartia, sama-sama bilang hamartia.
Hamartia itu DP arti sederhana. Meleset. Jadi ini tuh sasaran, meleset itu dosa. Jadi cara iblis bekerja adalah menggagalkan torang pe fokus. Itu akan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia akan memberikan kepada saudara gangguan-gangguan. Kalau gangguan-gangguan tak lalu berdosa, saudara gampang mau tolak. Tapi gangguan-gangguan yang lain yang sifatnya aksesoris, yang sifatnya tidak penting mungkin saja muncul untuk membuat engkau tidak bisa meraih janji Tuhan dalam hidupmu. Karena itu tahun 2023 orang harus fokus. Sama-sama bilang fokus. Fokus pada apa pastor? Begini. Fokus kepada hal yang paling utama dalam hidupmu. Saya bangun orang di kanan kiri. Fokus kepada hal yang paling utama dalam hidupmu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Termasuk kita. Saya ini penuh dengan kekurangan. Ada banyak hal yang saya tidak bisanya. Nya tidak bisa menyanyi, nya tidak bisa main musik, apalagi. Mau masak bisa sedikit-sedikit. Mungkin nya tidak seenak saudara-saudara sekalian. Tiap kali tak mau masak, orang rumah jadi korban. Kalau nya tidak bagaram sekali, kurang garam. Terakhir Ivi minta, mama mau suka makan pisang goreng. Oh pas ada pisang, hasil kobong. Pisang sepatunya nak pakai pupuk organik godek-godek begini. Dengan senang hati karena anak baru pulang toh saudara-saudara. Memasak di dapur gitu ya. Sementara bagoreng tiba-tiba masuk chat. Cek, tapi angka kepala begini, so remdem dia. Aduh. Gagal lagi produk. Banyak yang kita gak bisa. Banyak, trust me. Dan kita juga gak bisa berhasil di semuanya. Tapi kita tahu mana yang penting. Dan kita menjadi yang paling fokus dan paling bisa dalam hal itu. Begitu juga saudara. Saudara Ramli punya saran kepada anak saya yang sedih karena dia gak juara 1. Dia bilang begini, gak usah jadi juara semua. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, IPS. Gak usah. Nggak cukup jadi juara di satu mata pelajaran. Di mata pelajaran itu tidak ada yang bisa kalahkan ngana, termasuk si juara 1. Jadi juara 1 akan basomong, kita juara 1. Ada satu bidang yang kita tidak terkalahkan. Halo, semua kita masing-masing punya bidang itu. Catat baik-baik. Semua orang, you and I diciptakan dan dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu bagian selalu dalam hidup kita yang kita tidak mungkin dikalahkan oleh orang lain. Kalau orang fokus mengerjakannya setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Tambahkan ilmunya, tambahkan skillnya, tambahkan pengetahuannya. Make it happen. Amin. Saudara enggak bisa, saudara walaupun penjual kue, ini di Manado ini ada banyak toko kue. Mengapa banyak toko kue? Karena yang jago baking brudel belum tentu jago baking roti keju. Yang jago baking roti keju belum tentu jago baking donat. Yang jago baking donat belum tentu jago baking onde-onde. Walaupun semua DP judul cookies. Halo? Kalau saudara mau buka usaha, buka jo satu donat, saudara pe donat juara se-Sulawesi Utara, juara Indonesia, juara dunia saudara pe donat. Bilang amin. Tapi dalam hal donat saudara tidak terkalahkan, DP enak. Baru masuk di mulut, aduh enak sekali donat ini. Orang mungkin tidak akan makan donat setiap hari. Tapi kalau orang ingat donat enak, orang akan ingat saudara pe muka. Oh tuh tanta itu. Dia pe donat juara 1. Dunkin donat lain enggak ada apa-apa. Donat telling juara 1. Harus begitu saudara-saudara. Amin. Dan torang punya sisi itu. Torang punya sisi itu. Torang mungkin enggak bisa good dalam 49 karakter unggul manusia ada 49. Torang lengkali perhatian, lengkali torang kurang, lengkali torang enggak suka membantu orang. Ada orang suka, dari 49 karakter itu saudara mesti punya satu yang tidak terkalahkan oleh siapapun juga.
Begitulah caranya engkau memenangkan duniamu. Bilang amin. Kalau saudara mau jujur, jadilah orang jujur terjujur yang paling jujur sedunia. Amin. Sehingga kalau orang tak ingat jujur, tak ingat tuh tete ini dia memang jujur sekali. Murah hati. Ada banyak kualitas karakter, peduli, care. Saudara tahu tiap kali kita lewat di lorong Gunung Langit situ tuh banyak orang buta bajual di situ, selalu kita ingat Chen Pemuka. Karena dia tukang bakase di sana, kita nyara tukang bakase di sana. Mengerti maksudnya? Karena dalam hal kemurahan hati, dia ada di situ, dia paling depan. Biar sini susu cubi-cubi, jangan deh kok bakase terus ngana. Tapi dia bakase, dia juara dalam hal itu. Bagaimana dengan kita? Saudara mau juara apa? Harus ada juara tahun ini. Bangunkan orang lain, harus ada juara tahun ini. Biar cuma satu mata pelajaran, harus juara. Amin. Paling jago kalau saudara juara dalam berdagang. Keren sekali itu. Banyak guru-guru, banyak orang berhasil. Tapi saudara ingat, saudara juara berdagang babi, belum tentu mau juara berdagang ayam. Jadi kalau saudara so master di babi, tak jadi master babi. Oke, nah gini ya. Ini kunci dari fokus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, ini Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi yang pertama lupa dulu. Jadi cara untuk fokus yang pertama lupa dulu. Sama-sama bilang lupa. Lupa yang tidak penting, lupa yang mengganggu, lupa yang ada di belakang. Baru sesudah lupa, baru ini tuh kata kunci, mengarahkan diri. Ini kata bagus sekali. Berarti orang mesti stel, orang pediri, mengarahkan diri. Setting ourselves. Kita senang deng tapi belahan jiwa saudara-saudara. Tahun lalu dia putuskan kita nak mau bahas sosial media. Buat seorang Meilan itu menderita. Dan kita rasa gila. Gila dia, masa dia boleh begitu? Kita enggak boleh. Mar ini so 1 tahun lebih. Enggak ada di Facebook, enggak ada di Instagram, so enggak ada di mana-mana dia. Kalau saudara bahas status tek-tek, so enggak ada di situ dia. Cuma DP jejak yang masih ada. Tapi dia berhasil dan dia konsisten. Apakah kita akan seperti itu? Oh enggak, karena tapi pekerjaan di sosial media tuh banyak. Oke? Tapi dia berhasil memanfaatkan saya. Kalau ada berita di sosial media, dia tahu kemana dia mau cari. Ada ratus sosial media di MCM. Cari di mana? Facebook, Instagram selalu ada. Reels kok aja tembus 2, berapa kok Ten? Sadiki juga bilang, seterkenal kita itu dang. Itu saja baking enggak enak, saudara-saudara bajalang di Mantos. Kok orang sesenyum-senyum, gue bilang, siapa kok ini Kang? Muka Facebook wah. Terima itu kenyataan ini, saudara mengerti maksudnya? Mengarahkan diri. Jadi ketika suami saya memutuskan untuk saya mengarahkan diri untuk tidak lakukan sosial media. Dan dia ganti masa sosial medianya itu dengan olahraga. Six pack, umur 47, six pack. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Siapa saudara nak mau tepuk tangan? Kalah Sergio, kalah Aldo. Coba dorang pakai dorang pe waktu untuk sosial media, dorang pakai itu angkat beban. Niko, somo kaweng ngoni cepat. Sibuk stalking, cewek cantik, body cantik, cinta Tuhan. Dorang nih tahu tuh cewek cantik mau suka cowok ganteng ya. Sehat. 19 sudah kita baca di perjamuan tadi gitu ya. Jadi gini, kuncinya adalah mengarahkan diri. Kamu harus berfirman kepada dirimu, mau arahkan kemana dirimu tahun ini. Apa yang mau kamu fokuskan, kerjakan sampai berhasil. Begini, yang dimaksud dengan fokus itu adalah melakukan sampai berhasil. Kalau belum berhasil jangan dulu berhenti. Lakukan, enggak berhasil, lakukan lagi, berhasil lagi. Mungkin dengan cara yang baru, dengan perspektif yang baru, dengan modifikasi yang baru. Pokoknya lakukan sampai jadi. Saudara baru berjalan selama 5 menit,
Selama 1 bulan saudara berharap mau turun 7 kilo. Enggak, cuma mau turun 1,5 kilo. Mengerti maksudnya? Saya bilang kemarin kami kunjungan ke jemaat-jemaat, mohon maaf yang belum sempat dikunjungi dan tidak semua jemaat akan saya kunjungi karena jemaatnya so banyak jadi so dibagi-bagi kepada tim pastoral. Lalu tiba di sebuah jemaat yang sedang membuka usaha, saya bilang begini, khusus pesan saya untuk jemaat-jemaat yang buka usaha adalah ketika engkau buka usaha fokus. Buka rumah makan fokus. Fokus sampai berhasil. Semua orang buka usaha maunya langsung sukses bulan itu. Kita bilang jangan kamu kira tuh BCS dan Warbox langsung untung terus tiap hari. Ada masa-masa orang bamaraya. Ada masa-masa bayar gaji lebih besar dari omset yang datang. Ada masa-masa itu. Ada masa orang perumah makannya ndak laku itu dagangan. Tapi orang harus lakukan terus. Minggu ini ndak laku, besok ndak laku, lusa lagi ndak laku. Apakah orang berhenti ketika bisnisnya jelek? Orang ndak mau dapat DP jackpot. Orang mesti kerjakan. Mungkin kurang di marketing, perbaiki tapi orang harus kerjakan. Itu yang kita bilang fokus. Lakukan, fokus. Cuma kerjakan itu. Kalau barbel angkat terus. Belum dapat lihat DP serat, angkat terus. Biar saki, nanti akan ada saatnya jackpot terjadi. Itu rumus yang diajarkan sampai Bapak. Awal masih orang tuh bekerja keras. Mau hancurkan tuh lemak-lemak. Ada masa di mana orang tubuh so menghancurkan itu lemak secara otomatis. Karena orang solati orang tubuh seperti itu. Begitu juga dalam kehidupan ini. Fokus dan kerjakan, jangan berhenti, jangan menyerah. Lakukan lagi, lakukan. Saudara buka usaha laundry sepi, coba kerjakan. Mungkin marketingnya diperbaiki, mungkin manajemennya diperbaiki. Terus kerjakan. Kalau saudara berhenti saat itu usaha tidak menghasilkan, saudara tidak mau dapat DP jackpot. Tapi kalau saudara memilih untuk bertahan, perbaiki, evaluasi, bertahan lagi, lakukan lagi, saudara akan jadi yang tertadi. Bilang amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Oke? Gini. Yang paling penting, ini kalau saudara sementara di perjalanan fokus, kong saudara capek, lelah, atau ingin berhenti. Saudara mesti rayakan setiap kemajuan kecil setiap hari. Kayak begini. Kadang tuh kemajuan itu terlalu kecil, saking kecilnya orang sunya dapat rasa. Jadi waktu kita tanya kepada tim pastoral, kita tanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu punya goal jadi kenyataan? Waktu saya lakukan intermittent fasting, saudara-saudara, berat saya 89 kilo, kurang 1,90. Dalam 2 bulan, kita mulai November itu, dalam 2 bulan kita turun 10 kilo. Saudara tahu kita masih tetap gode, so turun 10 kilo. Masih tetap Iya. Cabi. Tahu cabi toh? Godek yang sedap ramas-ramas begitu. Masih so turun 10 kilo. Tapi kita tahu, tapi baju so longgar. Longgar. Mar di foto masih dapat lihat godek guys. Oh tapi badan so jadi lebih ringan. Nah ketika kita merayakan tuh sentimeter. Dulu pinggang 100 berapa? 110, sekarang sekurang 96. Jauh itu, turun 2 size. Pergi Pak Fendi, sekecil akang baju. Wah, itu kemenangan. I enjoy it. Kenapa itu mesti kita rayakan? Karena itulah yang akan menarik kita untuk bertahan. Melakukan lagi. Karena kita gak usah menunggu jackpot itu. Tapi kemajuan kecil setiap hari. Hari ini jual 10, besok jual 11. Lusa jual 5. Sudah mau tutup ini hari ketiga. Berikut lagi jual 4. Sudah sakit ya semua bangkrut orang. Tunggu, bertahan.
tetap promosikan, tetap lakukan yang terbaik. Karena mungkin hari kelima saudara akan jual 100. Bilang amin. Tapi saudara mesti tetap konsisten dan persisten mengerjakan semuanya itu. Itu yang dimaksud dengan mengarahkan diri. Harus sampai jadi. Sama-sama bilang harus sampai jadi. Rayakan setiap kemajuan kecil setiap hari. Yang terakhir, see the light. Nah, baru sampai di judul. Sama-sama bilang see the light. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. See the light. Pakai bahasa Inggris. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Akan ada masa-masa kegelapan itu datang menyelimuti kita. Akan ada saat, saudara ingat ketika dunia ini dijadikan di bagian awal, memang dunia ini gelap pada dasarnya. Gitu ya. Semrawut, chaos, dunia ini sejak awal bentuknya seperti itu. Tapi kemudian ingat firman Tuhan datang dan firman Tuhan yang pertama datang bilang apa? Jadilah terang. Ketika terjadi firman Tuhan datang berbentuk jadilah terang, maka terang itu jadi. Kita akan tetap ada di dunia yang gelap ini, saudara-saudara, sampai Tuhan panggil kita. Tapi ingat kita punya terang dan seharusnya kita lihat terang itu, katakan amin. Saya nggak punya waktu, kita akan ketemu dengan see the light nanti, tapi saudara perhatikan baik-baik. Semua insan yang diciptakan dengan manusia itu punya kepekaan. You punya mata, termasuk orang buta sekalipun. Itu sangat peka kepada terang. Coba saudara tes satu kali, saudara masuk di ruangan yang saudara semua gelap gulita. Kok tiba-tiba ada cahaya titik, saudara pe mata mau kemana? Tanpa diperintah, tanpa disuruh, saudara pe mata akan lihat di terang itu. Cari itu terang itu. Mengapa demikian? Karena Tuhan dah set orang untuk bisa melihat terang. Dan lebih mengutamakan terang di masa-masa gelap. Kalau ada orang Kristen lebih suka tinggal di kegelapan, salah dia. Salah setel, ada yang korslet pada dia. Torang harus senang dengan terang itu. Itu saya bilang, Indomaret lebih pandai. Indomaret mana gelap? Mana ada. Mengapa semua warung kalah? Karena warung gelap. Coba ganti itu lampu di warung. Kalah Indomaret. Why? Coba saudara pergi di sebuah negeri antah berantah. Lapar, mau cari rumah makan. Saudara mau cari rumah makan yang mana? Remang-remang? Saudara akan cari rumah makan yang paling terang, yang paling rame. Amin. Mengerti maksudnya? Karena orang diset untuk menyukai terang. Amin. Karena orang diset untuk selalu fokus kepada terang. Tahun 2023 orang bilang kata, mau banyak kegelapan terjadi. Enggak masalah, karena orang enggak pernah fokus kepada kegelapan. Orang fokus see the light. Melihat terang itu. Dalam bahasa Inggris, see the light itu adalah sebuah frasa. Nanti mau tanya Pak Emily, Papa. See the light itu dalam bahasa Indonesia artinya lihat DP perkara yang sesungguhnya. Oh gitu. Jadi lihat yang sesungguhnya terjadi itu see the light. Kalau mungkin terang bahasa Manado, lihat DP sisi terang dalam segala sesuatu. Saudara yang duduk di sebelah kanan kiri saudara mungkin ada DP sisi gelap. Tapi saudara tidak usah lihat DP sisi gelap. Lihat DP sisi terang. Karena itu yang membuat dia bercahaya. Coba lihat dulu orang di kanan dan kiri. Pasti tidak kelihatan DP sisi gelap. Walaupun itu ada. Fokus kepada sisi terangnya. See the light. Tuhan Yesus memberkati.